Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dan sahabat ternak semua. Seperti biasa ya, doa dulu, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam setiap aktivitas dan usaha kita ya, sahabat tani dan sahabat ternak semua. Nah, di sini sahabat tani dan sahabat ternak, kita akan mencoba untuk membuat fermentasi dari klopot jagung. Klopot jagung adalah baju dari tongkolnya jagung itu ya. Setelah dikupas atau setelah dilakukan penyelepan, penggilingan. Nah, biasanya ini klopot jagung ini melimpah waktu musim panen jagung. Nah, kita sekarang sudah berpikir untuk menggunakan klopot jagung ini sebagai bank pakan dari ternak kita ya. Di saat kita nanti kesulitan, ataupun bisa jadi menu camilan dari ternak kita ya, sahabat tani dan sahabat ternak semua. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah ember, kemudian kita butuh molase, kemudian kita butuh Probio 7 ya, di sini mereknya. Ini adalah efektif mikroorganisme. Kemudian kita butuh gembor untuk nanti kita menyerap agar lebih mudah ya, sahabat tani dan sahabat ternak semua. Nah, kita mencoba melakukan fermentasi dari klopot ini. Sebenarnya dikasih makan langsung pun dia sudah mau, tetapi menurut para ahlinya bahwa fermentasi pakan itu akan lebih meningkatkan nilai gizi ya, nilai gizi, dan memudahkan untuk dicerna oleh hewan ternak kita, terutama yaitu sapi ya, rumanesia. Kenapa? Karena setelah fermentasi ini, kata para ahlinya, akan meningkatkan nilai nutrisinya, kemudian juga akan bersifat lebih wangi dan juga menghilangkan dari mikroorganisme patogen ya, yang bisa menyebabkan penyakit pada hewan ternak kita. Baiklah sahabat ternak dan sahabat tani semua, kita akan segera melakukan prosesnya. Yang pertama adalah kita masukkan molase ya dan mikroorganismenya ke dalam ember yang sudah kita siapkan dengan perbandingan yaitu 1:10 ya. Kita kasih seumpama perbandingan 1:10 yang dimaksud adalah apabila kita contohnya menggunakan 10 mili molase, 10 mili probiotiknya, kemudian kita akan kasih ember 10 liter air ya, sahabat tani dan sahabat ternak semua. Yang pertama adalah kita masukkan molase terlebih dahulu ke dalam air yang bersih ya. Ingat, jangan menggunakan timba ataupun juga peralatan-peralatan yang terkontaminasi oleh pestisida kimia ya, karena kita juga petani, mungkin dari terpalnya, mungkin dari ember atau gembornya terkontaminasi oleh pestisida kimia. Oleh sebab itu bersihkan dulu ya, bersihkan dulu benar-benar bersih dengan air, kemudian baru kita pakai ya. Nah, setelah itu kita ratakan ini klopot jagungnya. Oh iya, yang pertama adalah kita masukkan molase terlebih dahulu ya, dengan ukuran 10 mili ya. Kita bisa pakai tutupnya dari Probio 7 tadi, itu adalah 10 mili. Jadi satu tutup kita masukkan ke dalam ember, kemudian satu tutup untuk Probio 7 nya, kemudian 10 liter air. Yang pertama lah aduk, masukkan molase, kemudian aduk hingga merata bercampur dengan air sampai cukup berwarna agak hitam. Kemudian masukkan Probio 7 nya, kemudian aduk dan tunggu beberapa menit ya, biar mikroorganismenya bisa berkembang lebih banyak dengan makanan molase tersebut. Nah, molase ini adalah sebagai makanan
untuk perkembangbiakan mikroorganisme tadi ya sahabat semua. Kemudian seperti kata video tadi, kita sebagai ilustrasi aja ini ya, karena ini sudah kita lakukan. Ini sudah hampir penuh tongnya, kita gemburkan, kita aduk semerata mungkin, jangan terlalu basah, tetapi pastikan bisa merata. Kemudian setelah masuk di tong, kemudian kita injak-injak sepadat mungkin. Jadi kuncinya sepadat mungkin, dengan maksud adalah itu akan hampa udara. Semakin anaerob, semakin hampa udara, maka tingkat keberhasilan kita dalam menfermentasi itu akan lebih tinggi. Jangan resiko gagal akan lebih rendah ya sahabat semua. Sampai padat, kemudian terus masukkan sampai nanti agak penuh ya, kasih penuh sedikit, agak menumpuk di atasnya gitu ya. Dengan maksud apa, nanti apabila kita melakukan pengepresan atau penutupan itu bisa rapat ya, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Nah, ini untuk menutupnya bisa menggunakan sahabat tani semua, menggunakan mulsa dengan plastik keranjangnya di luar ataupun plastik penutup untuk bawang merah itu yang mungkin sudah tidak begitu bagus. Kemudian setelah ditutup lakukan pengencangan ya, penekanan supaya udara yang ada di dalam itu bisa keluar ya. Tetapi apabila kita punya itu penyedot debu, kita bisa melakukannya. Tapi apabila tidak punya, cukup dengan itu akan bisa berhasil ya. Kita tutup dengan plastik. Nah, sebelumnya bisa kita tutup dengan menggunakan karung atau bahan yang lain ya, atau plastiknya bisa kita double. Apa alasannya? Agar plastik kita tidak akan rusak atau bocor terkena dari pinggir-pinggirannya dari tong ini ya, atau dengan tarikan-tarikan. Nah, seperti ini. Nah, kita tarik, kita rekatan, rumah kita tekan ya, karena kita pegang kamera nggak bisa. Nah, kemudian arahkan angin itu berada di satu sisi, kemudian tarik sedikit biar keluar. Nah, seperti itu seterusnya. Ini kita bisa, nah, satu sisi saja, kemudian angkat sedikit, itu akan keluar udaranya. Nah, fermentasi ini menurut para ahli adalah berumur 14 sampai 21 hari ya. Kita coba cari referensi, katanya 21 hari. Nah, tetapi kita pernah mencoba, kita lakukan 7 hari, kita buka, ini memang sudah beraroma sangat wangi. Nanti akan kita tampilkan videonya, karena kita punya 4 tong, kita nanti akan coba 7 hari, kemudian 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Akan kita lihat teksturnya seperti apa. Tetapi karena ada ahlinya mengatakan bahwa fermentasi ini akan bagus apabila berumur paling tidak 14 ataupun 21 hari. Jadi mungkin dari aroma dan teksturnya memang berubah, bisa wangi dan teksturnya memang lebih lembut, tetapi mungkin kandungan nutrisinya ini yang perlu kita bawa ke lab ya. Jadi kita ikut saja para ahlinya. Itu akan kita buka setelah 21 hari supaya tingkat nutrisinya bisa meningkat ya sahabat ternak dan sahabat tani semua. Baiklah sahabat tani dan sahabat ternak semua, seperti itulah ya, mudah, dan kita sudah mencoba, berhasil semua untuk 4 tong, tidak begitu rumit ternyata ya. Nah, seperti ini hasilnya fermentasi setelah 7 hari. Kita lihat terlihat lebih bening ya, lebih bening, lebih lembut teksturnya, kemudian aromanya sangat wangi ya. Kalau saya bisa katakan itu seperti aroma kayu yang setelah digergaji itu, tapi lebih wangi lagi. Ada sebagian kayu yang saya lupa namanya, itu sangat wangi. Nah, aromanya ini fermentasi kelompok jagung itu seperti itu.
Nah, ini akan kita buka yang pertama ini 7 hari ya. Kita akan mencoba, akan kita lihat saja supaya kita punya pengalaman di 7 hari. Kemudian setelahnya tadi nanti akan kita buka 14 hari, kemudian 21 hari, kemudian 28 hari. Kita akan kasih tenggang 7 hari ya. Kita akan lihat, kita praktekkan maksudnya seperti apa nanti untuk sapinya makannya lebih suka yang mana. Untuk nilai gizi jelas kita harus mengikut dengan ahli karena mereka yang melakukan uji coba dengan laboratorium juga. Nah, ini yang terakhir nanti itu akan kita buka 28 hari ya. Tetapi nanti apabila kita buka seperti itu, nanti untuk putaran yang pertama yang kita buka pertama 7 hari, paling tidak nanti dia akan sudah berumur 21 hari ya, sahabat tani dan sahabat ternak semua. Ya, sahabat tani dan sahabat ternak semua, ini sangat penting ya bagi kita sebagai seorang petani juga untuk melakukan peternakan ya, walaupun skala rumahan kecil-kecilan tidak apa-apa, tapi ini akan sangat bermanfaat ya untuk memaksimalkan hasil dari limbah-limbah pertanian kita yang mungkin kurang maksimal ya untuk kita bisa. Ternyata sangat efektif ya, ternyata sangat bagus untuk kita gunakan sebagai pakan ternak kita. Nah, seperti kita lihat ini perdetannya yang kemarin masih kecil, sekarang kita lihat terlihat sangat besar dan tebal itu badannya. Indukannya juga bagus, tidak makin kurus ya, padahal seringnya hampir tiap hari menunya adalah kelompok jagung ini ya, sahabat ternak semua. Baiklah sahabat semua, tetap semangat ya, jangan lupa untuk terus bersyukur. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.